Leomord jungle. Hoda, ini dia. Sebenarnya Leomord sendiri juga lumayan kecap di patch sekarang. Dia lumayan terhitung baik karena memang cooldown dari Phantom State juga dipercepat. Belum lagi dari ininya pertukaran crit chance jadi physical damage-nya itu bakal digedein. Tapi untuk lagi. di awal ngejar nggak? Justru menurut gue dia early to mid-nya yang galak. Early to mid-nya yang galak ya? Semua hero yang bisa summon di level 4 dia tuh kuat banget. Yuzong, Lemort, Lapu-Lapu yang bisa maksudnya transform lah, itu bakal kuat banget. Tapi bedanya ini Sorn dengan Chow yang masih dilepas ternyata loh. Ini bener-bener gimana lagi nih? Sementara bisa dibilang hero yang dimiliki oleh pemain dari Homeboyz nih 90% sama. Oh iya, cuman beda di XP kan. Iya, beda di cepat aja loh. Oke lah kalau begitu. Ini dari Chufin sendiri juga bermain cukup baik. Dari trollnya juga masih mengitari aja dari area defensifnya. Membuat sebuah pagar agar ada farmingan yang nikmat bisa didapatkan oleh Hoda. Mungkin kalau solusi menurut gua adalah Valennya mau nggak mau dia harus poke balik sih posisi dari Sorn-nya ini. Kita tahu gameplay Sorn lah dari tadi. Dia maju sendiri, dia nge-open vision. Kalau dari pemain MPL ID, itu mirip siapa tahu nggak lo? Fredo. Iya, Itu udah lama mirip banget itu. Gameplay yang maju-maju sendiri gitu kan, ngasih vision, ngasih space. Tapi itu akan mati ketika dipunish. Itu yang belum dilakukan sama Twistmind. Makanya tadi dari game yang pertama yang dilihat adalah untuk dari pemain-pemain Twistmind, mereka punya defense yang cukup baik lah. Tapi mereka nggak punya serangan sama sekali. Itu dia. Apapun dari poin kill yang mereka dapatkan tadi itu hanya dari serangan balik aja. Bukan mereka yang emang memulai dari apa yang semuanya itu. Selalu dibuka sama Homeboyz. Iya, selalu dibuka dari Homeboyz, baru mereka di situ bisa mencuri poin kill. Itu pun kayak kelihatan gerakan panik nggak sih? Kayak memang gerakan mereka nggak siap, tiba-tiba mereka harus melakukan itu, makanya hasilnya tuh selalu nggak maksimal dari game pertama. Sementara kali ini mencari level 4 dulu dari kedua romer, wait minion fury-nya troll dibuka. Oke, santai dulu bos, santai dulu. Tapi troll kali ini sudah tidak memiliki satu ultimate lagi, tidak memiliki minion fury-nya. Sementara sekarang Hodanya di bagian belakang, akankah dirinya hadir dengan satu kuda barbial yang dia miliki, dan itu dia kudanya sudah mulai hadir, siap untuk bisa mengacak-acak area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Homeboyz. Tapi Hoda masih berputar-putar saja, tidak terlalu berani untuk bisa maju ke bagian depan dengan Turtle yang belum menjadi milik siapapun. Tapi barusan ada Emo Vendetta tadi yang udah langsung diamankan oleh Valentina, namun Hoda untuk kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan satu serangan balik yang baik banget dikeluarkan oleh pemain dari Homeboyz, malah untuk sekarang Chufin-nya hilang, trollnya akan menyusul sesaat lagi. Dan satu terakhir, troll masih ada. Wow, Masih bisa selamat, tapi lagi-lagi ya, I'm offended. roar-nya lepas. Itu dia motivation yang bagus banget. I'm offended curian tadi sebenarnya cukup bagus, tapi masalahnya Hoda darahnya tadi udah nggak bagus lagi, udah low banget dari HP-nya. Dan kita lihat dari replay, memang dari Covinio juga udah nggak bisa selamat sama sekali. Sementara troll ya, ini dua yang ngejar juga dua yang nggak punya damage loh. Ruby sama Chow gimana ya, dua-duanya hero yang nggak punya damage, makanya nggak mati juga, nggak bisa ditumbangin juga dari trollnya. Dan lihat pressure-nya ini loh, ini yang gue maksud. Kenapa Chow-nya dilepas lagi tapi nggak ada solusi? Iya, Itu yang bahaya banget. Makanya di game pertama bahkan yang MVP pun adalah Sorn. Dia yang make a play dari awal. tuh lihat tuh Son itu. Nah, latihan dia tuh. Dipukul aja nggak mau lu. Iya, hey, Tuh. Ini ganggu banget. Makanya tadi gue sempat bilang Valennya mau nggak mau harus lepas dan ditendang benar dengan adanya Chibi dan juga Parsha, mereka cukup untuk bisa menghantarkan damage. Selesai. ya. Gue bisa bilang dan terjadi lagi loh. Ini Pakai irama terjadi dong, lagi. coba. Jangan, nggak usah. Dan terjadi lagi. Tapi memang sama kejadiannya karena ya di game pertama lu lihat kan Chow yang akan maju terus-terusan. Terus temannya udah datang ya dia Way of Dragon. Ini kejadian yang sama terulang lagi. Buset deh, sementara untuk sekarang Chibi udah ada serangan balik yang akan dilakukan oleh Hoda. Sedikit lagi tersisa Sorn masih selamat sejauh ini, tapi Sornnya pula langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada satu poin kill yang berhasil diamankan oleh pemain dari Twisted Mind. Dan ini dia yang kita sebutkan dari tadi, hanya ada serangan balik yang mereka lakukan. Ya. Tapi sekalinya memang mereka mode defensif lumayan loh Lung. Kayak ketika tadi kan dia makan, akhirnya Sornnya dimakan. Iya. Menurut gue ini solusi yang harusnya dilakukan Itu dia. sedari awal. Kalau mode defensif, mereka cukup baik defensifnya, Lim. Iya. Tapi untuk memulai sebuah pertempuran itu yang mereka nggak ada dari tadi. Initiate-nya tuh kayak harus di daerah mereka gitu, kayak kebanyakan syarat gitu ya. Jadi susah banget untuk maju. Tapi kalau kalian perhatiin ya, gameplay Sorn ini gue ngeliat dari game pertama sampai game kedua. Di awal game dia kena poke, itu dia akan recall. Itu ngebuang waktu. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih sama teman-teman Twisted Mind. Tapi untuk Turtle lah, yang kedua udah spawn lagi, lebih ready dari Homeboyz. Yap. Tapi sekarang Chibi udah level 8 dan serangan udah dilakukan kembali. Sanji
Langsung panggilan cepat kuda baru dia dipanggil, tapi sepertinya tidak akan memberikan impact apapun karena sekarang Hodanya dikeroyok habis-habisan oleh 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh Homeboys. Dan selesailah sudah. Juvin hanya bisa melihat dari kejauhan. Juvin masih mencoba. Ya, dia coba buying time sedikit. Ini Sanonya memang free lagi, tapi kita lihat dari replay juga. Phantom State dipanggil, Initiate yang gagal tadi terbilang dari Troll juga belum sempat melakukan semuanya. Bahkan Hoda yang hadir dengan Barbielnya pun nggak bisa ngasih damage. Perfect position dari Udil dan ditambah juga perfect Initiate dari Sorn. Ini jadi kombinasi yang sempurna nih untuk Sorn dan juga Udil. Bener-bener kayak nggak ada apapun yang bisa dilakukan. Sornya kali ini berhasil. Mereka amankan dengan Juvin tadi mengamankan pula The Way of Dragon. Ya, ini emang harus digituin sih. Harus kayak gitu ya? Komit aja, Minion Fury apapun pakai. Dan dari segi item seperti biasa nih, Sanonya masih ada dan Wah, baru dapat 1 poin kill di atas, kena lagi aja tuh. Tapi sekarang pertempuran antara Sano dan juga Nets kembali terjadi dengan dari Troll yang kembali hadir. Mitchnya ditabrak. Wah, ditabrak habis-habisan dan Hoda tidak bisa merasakan apapun. Langsung, bahkan kayak Turret pun nggak bisa ngelindungin dia loh. Mau nggak mau lihat, ini sekarang yang ngezoning di bagian depan. Udah bukan Sornya lagi, Sepat ikutan dan Wave Dragon. Jadi Sanji gimana ya kabarnya nih? Oke, sedikit lagi Vengeance-nya sudah dikeluarkan tapi tidak akan memberikan impact apapun. Terlihat kebingungan sih jujurnya dari Twisted Mind ini. Bahkan lihat dari perbedaan gold yang makin mengerikan lagi di menit ke-6 loh. 6.000 gold. Wah, ini boleh-boleh sih mereka nih ya. Sorn selalu mencari informasi ke depan, selalu bisa menghantarkan pula mungkin ada 1 player yang ditendang untuk rekan-rekannya. Dan Chibi sekarang udah punya 1 endless battle, akan semakin berbahaya lagi Chibi. Set sekali poke itu loh sama Udil. Setengah HP lah untuk Kevin. Dan Sepat, ini yang bakal ganggu juga sama Vendetta. Dan Hoda ditarik di atas. I'm offended dari Sepat. Dan juga ada follow up damage dari pergerakan Udil. Belum lagi Blazing Dart tadi keluar juga. Selesai, Pak. Nggak bisa nafas sama sekali. Initiate-nya ada di Son dan Sepatnya. Dia bisa milih sebenarnya, bisa ngecover, bisa initiate juga, atau bahkan sebagai follow up. Karena kondisinya 2 poin kill doang nih untuk Twisted Mind. Mereka susah banget untuk ngejar Final Slash. Ada 1 cara sih dari Final Slash yang bikin teman-teman dari Homeboys out position. Tapi apakah itu bisa terjadi? Karena dari tadi kejadiannya adalah dari Sanji-nya itu di pick off duluan. Ini gimana lagi ya cara dari Twisted Mind untuk bisa keluar dari serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Bos, karena dari tadi juga serangan yang mereka lakukan ini nggak tertebak. Dan barusan ada Final Slash dikeluarkan pula, berusaha untuk bisa menambahkan lagi arah dari Sepat dan Sepatnya berhasil langsung tertangkap. Ya, all in ya, kecuali pakai Minion Fury tadi. Sekarang mereka masih bisa team fight kalau mereka mau dengan Minion Fury-nya, tapi first item Hunter Strike. Lihat perbedaannya loh, 2 item. Roger dan juga Leomord. Ini gapnya sangat-sangat dahsyat, bahkan udah mau di item ketiga loh ini. Menuju ke arah Windtalker mungkin, atau ke arah Husklow. Dari Rogernya Chibi, perbedaannya akan jadi 2 item. Tapi kan nih kalau ngomong-ngomong ya, kita pergi ke area ini kan kita membawa, wey, ada serangan lagi yang dilakukan. Slow dulu, tahan dulu, tapi trollnya lompat lagi, mereka mengamankan kembali. Hanya saja depan yang berbeda, Chibinya walaupun ada serangan tadi yang dilakukan, tapi Chibi masih berhasil selamat. Dan sekarang ada 2 player yang berhasil dihancurkan, bahkan troll. Hampir saja Sorn dan juga Udil melihat dari kejauhan, tapi Chibi kali ini bersiap untuk bisa masuk. Dan Sorn beserta dengan rekannya siap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah beberapa turret. Perbedaan target dan juga backup dari Sepat ini yang menjadi masalah besar, masih masalah utama untuk Homeboys juga. Di teamfight sebelumnya kita melihat adanya Offended Curian. Udah bagus banget padahal Chibinya ditarik ke arah turret. Tapi sayangnya langsung ditutup juga, Sepatnya langsung maju. Di bagian depan langsung nutupin juga. Dan akhirnya nggak ada follow up yang bisa diberikan. Chibinya selamat. Padahal menurut gue Chibi itu adalah santapan yang paling perfect tadi untuk teman-teman dari Twisted Mind. Yep. Oke. Ini dari tadi ya, ataupun dari kemarin ya kan. Kemarin ada Om Wawa. Om Wawa sibuk tuh dengan 1 Sky Piercer-nya. Sales Sky Piercer. Hari ini kan kamu sales ini, Wishing Lantern. Saya Wishing Lantern, nah, tapi nggak laku Pak. Barang saya nggak laku. Kenapa? Mana itu itemnya? Saya mau promosiin tapi Udil biasanya beli. Cuman kondisinya Udilnya lagi menang. Mana coba itu Wishing Lantern-nya? Nggak kelihatan nih dari tadi nih. Iya ya, untuk Wishing Lantern, gue punya pendapat sendiri sih Wishing Lantern. Kenapa? Karena sekarang kenapa Wishing Lantern jarang dipakai? Pertama syaratnya tuh 800 damage menurut gue terlalu besar untuk 1 skill. Itu 1. Yang kedua, karena gue mid lane juga, daripada gue bikin Wishing Lantern di zaman assassin seperti ini, gue mending Bloodwing. Mending Bloodwing. Selamat jadinya gitu kan. Jadi menurut lo apa yang harus dirubah dari Wishing Lantern ini? Mungkin dikurangin ya syarat. Dikurangin dari, iya, dia 800 damage kan, dibikin jadi 700 atau 600 mungkin lebih good. Karena kalau enggak
Ya satu tetes Parsia bisa sih 800. Cuman Parsia nggak punya Bloodwing, kayaknya ditabrak terus-terusan gak sih? Itu yang bakal susah. Tapi ya Glowing One lebih penting. Sekarang karena sudah dicampur ya Glowing One dan juga Necklace of Durance. Ini bakal makin enak banget untuk para mid laner. Jadi kalau masih ada mid lane yang nggak bikin NOD, itu keterlaluan. Udah digabung loh. Kalau dulu permasalahannya orang nggak mau bikin NOD itu karena nggak ada damage. Karena nggak ada damage. Dikit lah, ada tapi dikit. Sekarang udah ada nih, ada efek burn-nya. Dan ini Sorn udah boleh sih diterkam gitu kan rame-rame. Mereka taruh ini handphonenya. Mereka terekam beneran. Bukan, Oh, maksudnya Sorn-nya, bukan orangnya make Sorn. Beda. Tapi defensif dari Twisted Mind. Ya high ground defense masih seperti game pertama. Iya. Mereka masih punya Nathan. Dia bisa untuk tahan, tapi perbedaan gold ini kayaknya 2 kali tetes Nathan hilang nih. Iya, tapi selagi ada Udil yang emang bisa mendorong mundur juga siapapun itu ya dengan damage dia yang sangat-sangat menyakitkan, dan Udil kali ini hadir bersiap untuk bisa membuka lagi dari satu Federal Extract yang dimiliki, karena sejauh ini agak sedikit sulit untuk beberapa pemain dari Twisted Mind untuk bisa menabrak langsung ke arah dari Udil. Terlihat momentumnya dikeluarkan pula oleh tadi Leo Motamini, ditarik dengan begitu baiknya. Ada satu wave Veda juga flicker ke bagian belakang, berhasil mendapatkan ke arah beberapa Veda juga. Sekarang Hodai masih berjuang, Hodanya masih berhasil selamat, tapi part yang berbeda. Ada satu lagi di Wave Dragon dan Sano. Oke, masih bertahan sejauh ini, tapi tidak untuk Sanji karena Sanjinya dihajar habis-habisan. Masih ada next wave minion dan bakal dicoba. Ya, ini dia Sorn-nya keluar sedikit. Wave minion akan masuk 3 player. Akankah mereka berhasil bisa mendapatkan kemenangan? Karena hanya ada 2 player yang harus mereka hadapin. Tapi setidaknya untuk sekarang Cibinya masih berusaha dan hilanglah sudah. Homeboys berhasil menutup game yang kedua. Wow, perbedaan gold lagi-lagi. Perfect gameplay Homeboys. Udil semakin mantap lagi karena babak knockout strike berhasil mereka secure. Babak knockout nanti yang akan menjadi tantangan sesungguhnya bagi Homeboys sudah di depan mata.